Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Aprilia Salina. Nah, pada video kali ini saya akan membahas mengenai 5 sastrawan Indonesia. Sastrawan yang pertama ialah Djenar Maesa Ayu. Djenar Maesa Ayu atau lebih akrab dikenal dengan sapaan Nay merupakan salah seorang sastrawan, salah seorang penulis yang lahir di Jakarta pada tanggal 14 Januari 1973. Nay merupakan salah seorang penulis yang memang lahir di keluarga seniman. Nay sendiri menggeluti dunia menulis dengan memulainya dengan cara menemui sejumlah sastrawan lain yang saat itu ia jadikan sebagai gurunya. Yang pertama, ia menemui Budi Dharma, kemudian ia menemui Seno Gumira, kemudian ia menemui Sutarji Kolzum Bahri. Nah, Nay sering kali mendapatkan kritik dan juga pujian pada karya-karyanya karena karyanya lebih banyak mengundang kontroversi. Kenapa kontroversi? Karena dalam karya-karyanya itu Nay lebih memfokuskan pada dunia perempuan dan juga seksualitas, yang mana dua topik tersebut lebih sensitif di kalangan masyarakat Indonesia. Karya pertamanya ialah cerpen berjudul Lintah yang terbit pada tahun 2002 di koran Kompas. Nah, selanjutnya ada Jan Albert Tatenggeng atau lebih kita kenal dengan J.E. Tatenggeng. J.E. Tatenggeng ini merupakan salah seorang penyair yang ada di Pujangga Baru. Nah, J.E. Tatenggeng sendiri lahir pada tanggal 19 Oktober 1907 di Kolongan Sangihe, Sulawesi Utara. Penulis dari Sulawesi Utara nih guys. Nah, J.E. Tatenggeng ini memiliki ciri khas tersendiri dalam karya-karyanya. Beliau memasukkan unsur agama Kristen ke dalam karya-karyanya. Beliau juga menciptakan tata wajah puisi yang tidak lazim pada zamannya. Umumnya itu puisi kan ditulis lurus aja nih. Nah, beliau ini menulis puisi menyerupai bentuk-bentuk lain, entah itu bentuk pohon atau bentuk baris-baris pendek, seperti menggabungkan puisi ke dalam suatu tipografi. Nah, J.E. Tatenggeng ini karya-karyanya dan sumbangan J.E. Tatenggeng dalam dunia sastra Indonesia sangat banyak sekali. Dan juga karya-karya beliau ini patut kita hormati dalam dunia sastra Indonesia. Karyanya yang menggabungkan budaya Sulawesi dengan pengaruh budaya sastra Barat memberikan warna yang unik dan juga berharga dalam kancah sastra Indonesia. Dari karyanya, Apri sendiri bisa nih mengenal kekayaan budaya dan juga bahasa Sulawesi yang disajikan dalam bentuk yang menarik dan juga mendalam. Nah, yang ketiga ada N.H. Dini. N.H. Dini merupakan seorang sastrawan perempuan yang mempunyai nama lengkap Nur Hayati Sri Hardini Siti Nukatin. Nah, beliau lahir pada tanggal 29 Februari 1936 di Semarang, Jawa Tengah. Jika tadi kita bahas dari Sulawesi, kali ini berpindah ke Pulau Jawa nih. Nah, beliau ini sastrawan yang melahirkan genre sastra seperti puisi, drama, cerita pendek, dan juga novel. Beliau, N.H. Dini ini lebih dikenal sebagai seorang novelis yang karyanya itu menggunakan latar negara-negara luar, alias luar negeri lah gampangnya kita nyebutnya. Nah, N.H. Dini ini bakat kepenulisannya itu sudah muncul sejak kecil ketika ayahnya menyediakan bacaan kepada dirinya. Jadi, sejak saat itu, N.H. Dini ini suka dan gemar menulis. Beliau lebih banyak menulis mengenai dunia perempuan, terbilang cukup intens membahas mengenai dunia perempuan juga. N.H. Dini memiliki banyak sekali cerpen-cerpen yang dihasilkannya dan sudah ada banyak
juga penghargaan yang berhasil beliau raih. Salah satunya itu penghargaan Sia Right Award di bidang sastra yang saat itu diberikan oleh pemerintah Thailand pada tahun 2003. Nah, yang keempat ada Dea Anugrah. Dea Anugrah, kalau kita dengar namanya pasti kita mengira beliau perempuan kan, karena Dea. Padahal beliau ini laki-laki loh teman-teman. Nah, Dea Anugrah ini merupakan salah seorang penulis baru, penulis cerita pendek, puisi dan juga esai. Beliau berasal dari Pangkal Pinang, Pulau Bangka. Beliau ini menyelesaikan pendidikan sarjananya di Fakultas Filsafat Universitas Gadjah Mada. Beliau mulai menerbitkan tulisan-tulisannya itu sejak ia berkuliah. Akan tetapi buku pertamanya, buku kumpulan puisinya terbit pada tahun 2015 dengan judul Nisa Arwah. Nah, beliau ini lebih banyak penulis buku-buku yang genrenya itu tidak kita temukan pada penulis lain. Dea Anugrah ini, Bang Dea ini lebih banyak memilih bentuk-bentuk kepenulisan yang mana pada puisi-puisi itu sebenarnya dia menyimpan banyak pesan tetapi dikemas dalam diksi-diksi yang agak sulit kita pahami jika sekali baca. Oleh karena itu, Apri beranggapan bahwa Dea Anugrah ini kita memerlukan pendekatan yang lebih untuk mengenal beliau lebih dalam dan juga karya-karyanya. Nah, yang kelima ada Ahmad Fuadi. Ahmad Fuadi merupakan salah seorang penulis yang lahir di Nagari Bayur, Maninjau, Sumatera Barat pada tanggal 30 Desember 1972. Beliau ini merupakan penulis novel dan juga sebagai seorang praktisi konservasi serta wartawan. Nah, beliau memiliki motivasi yang tinggi dan juga pekerja keras. Ahmad Fuadi ini juga memiliki latar belakang yang baik. Kedua orang tuanya itu berprofesi sebagai guru. Ayahnya seorang guru madrasah dan ibunya seorang guru SD. Nah, kalian tahu nggak apa sih karya dari Ahmad Fuadi yang kayaknya hampir semua orang tahu? Pasti antara iya dan enggak kan? Nah, itu tuh yang terkenal, yang kita kenal, yang sering kita kenal nih, itu tuh ialah novel Negeri Lima Menara. Siapa sih yang nggak tahu gitu kan? Kayak mungkin ada yang nggak tahu, tapi umumnya Apri rasa sih tahu ya kalau mengenai novel Negeri Lima Menara. Nah, novel Negeri Lima Menara ini merupakan karya pertama beliau yang juga salah satu buku pertama dari trilogi novelnya. Novel ini terbit pada tahun 2009 dan juga bestseller loh guys. Ceritanya itu fiksi, tetapi cerita fiksi yang diciptakan oleh Ahmad Fuadi ini kebanyakan mengandung motivasi dan juga semangat untuk meraih cita-cita dan juga prestasi. Ada banyak buku-buku beliau yang pernah Apri baca. Salah satunya emang Negeri Lima Menara, Ranah Tiga Warna, Anak Rantau, dan juga beliau pernah menulis buku biografi tentang Buya Hamka yang mana di dalam buku tersebut benar-benar kompleks. Artinya kita sebagai pembaca bisa merasakan apa yang beliau tuliskan melalui tulisan-tulisannya di buku tersebut. Nah, itu dia penjelasan dari Apri mengenai 5 sastrawan Indonesia. Nah, sudah kenal kan guys, minimal tahu bentuknya kayak mana. Bukan bentuk sih, tahu foto beliau, tahu kapan beliau lahir, apakah beliau masih hidup atau enggak. Jangan nanti kayak kita tuh nggak tahu soal sastrawan-sastrawan Indonesia. Emang ada banyak, tapi setidaknya dari 100%, paling tidak itu kita tahu 50-80% sastrawan Indonesia. Kenal namanya, kenal karyanya, itu udah cukup kok. Oke, cukup sekian, terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Apri tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di tugas-tugas selanjutnya.